Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal ladzina kullihi walau qarihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai umat manusia di muka bumi ini dengan mencukupkan segala keperluan hidup dan penghidupan kita, baik ketika kita masih hidup di dunia sekarang ini maupun ketika kita hidup di akhirat kelak nanti, termasuk di dalamnya berupa petunjuk syariat agama Islam yang mampu menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita bersama di dunia wal akhir. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut kita teladani dan kita contohi di dalam hidup dan penghidupan kita, sebagai Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran agama Islam khususnya kepada kita kaum muslimin yang berbahagia. Pada kesempatan ini izinkan saya pemirsa untuk menyampaikan salah satu tema, yaitu arti, fungsi, dan peranan dakwah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam tersebar luas merata hampir ke seluruh pelosok penjuru dunia. Ini semua bukan karena siapa-siapa, tetapi ini semua karena usaha daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat hingga pengikut beliau. Tanpa usaha beliau ini tidak akan mungkin bisa terwujud apa yang kita inginkan sebagai umat Islam. Oleh sebab itulah pada kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat arti, fungsi, dan peranan daripada dakwah itu sendiri. Pemirsa dimanapun Anda berada, berdakwah artinya mengajak untuk menggerakkan hati manusia untuk mau melaksanakan syariat agama Islam, tentunya dalam rangka memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa lamu bima kanu ya'lamun. Artinya apa? Ya, ajaklah mereka ke jalan Allah, yaitu agama Islam, dengan cara bijaksana, dengan cara nasihat yang baik, berdiskusi dan bertukar pikiran yang baik, bahwasanya Tuhanmu Maha mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk dari jalannya. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, bagi kita umat Islam, dakwah adalah merupakan tugas suci, bukan hanya kewajiban para ulama, bukan hanya kewajiban para tokoh-tokoh agama saja, akan tetapi lebih dari itu adalah tugas bagi kita seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Karena memang di dalam agama, dakwah adalah merupakan kehidupan agama, baik di masa-masa sekarang ini maupun di masa-masa yang akan datang. Hidup dan matinya agama sepenuhnya tergantung kepada dakwah. Karena kita semua ini adalah da'i, kita semua ini adalah mubalik untuk dapat menyampaikan, mengajak dan mengajarkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mungkin membutuhkan pengetahuan tentang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita semua ini adalah orang-orang yang baik, kata Allah, untuk dapat menyampaikan kepada masyarakat umum, untuk mengajak kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan telah dikukuhkan dalam satu hadis
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah ilmu tentang keislaman dariku walaupun hanyalah satu ayat. Maka kedua ayat dan hadis inilah yang menginspirasi kita dalam rangka menyebarluaskan daripada ajaran agama Islam, khususnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat untuk menyebarluaskan daripada ajaran agama Islam ini harus terus-menerus kita pupuk di dalam hati sanubari kita, yang tentunya dilandasi dengan dasar rasa keikhlasan yang mendalam, sehingga pada akhirnya Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, di mana kita dapat menjalankan syariat agama Islam tentunya tidak lain dan tak bukan dalam rangka memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat insya Allah. Tujuan yang sangat baik ini tidak akan mungkin bisa tanpa adanya kesadaran dan tanggung jawab kita bersama sebagai umat Islam. Karena memang di dalam kehidupan beragama, dakwah adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama tanpa terkecuali. Saya teringat dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bagi saya pribadi pemirsa ini sedikit keras dibanding dengan hadis-hadis Nabi yang lain. Apa kata Rasulullah? Man laisal hamma bi amril mu'minin falaisa minhum. Barang siapa tidak memperdulikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai umat Islam, maka ia bukan jamaah umat Islam. Na'udzubillah min syalik. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Berdakwah bukan hanya tugas dan kegiatan daripada dai, bukan hanya kegiatan daripada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, akan tetapi tugas kita semua sebagai umat Islam tanpa terkecuali kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Oleh karena itulah, mari saya mengajak di dalam bulan suci Ramadan ini, saya mengajak kepada kita semua, mari untuk menggiatkan dan menggerakkan hati kita untuk mau menyebarluaskan daripada ajaran agama Islam, khususnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan pembangunan yang telah kita capai bersama dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur tidaklah mungkin bisa terwujud tanpa adanya pembangunan mental spiritual, yaitu dengan berdakwah. Wa kadzalika ja'alnakum mata wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahidang. Seperti itulah kami jadikan umat yang baik, kata Allah, untuk dapat memperlihatkan kepada masyarakat umum untuk tetap berdiskusi. Wa kadzalika ja'alnakum mata wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahidang. Seperti itulah kami jadikan umat yang baik, kata Allah, untuk dapat memperlihatkan kepada masyarakat umum dan Rasul itu ada pemberi bukti atas kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, oleh sebab itu sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, mari untuk mengajak kepada saudara-saudara kita untuk mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka berdakwah. Ya, itulah arti fungsi. Nah, pemirsa yang budiman, sekarang seperti apa peranan dakwah di dalam kehidupan kita? Ya, secara normatif bahwa Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa setidaknya di dalam surah ke-33 Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita sebagai umat Islam, sebagai pemeluk agama Islam, dalam hal ini sebagai pengikut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setidaknya ada 5 peran dakwah di dalam kehidupan kita yang harus kita perankan di dalam masyarakat pada khususnya. Apa itu 5 peran dakwah? Yang pertama, dakwah berperan sebagai syahidan. Artinya apa? Dakwah adalah saksi, bukti atas ketinggian daripada ajaran agama Islam, khususnya melalui keteladanan yang telah diperangkan oleh pemeluknya. Yang kedua, pemirsa, dakwah berperan sebagai mubasyiran. Artinya apa? Dakwah adalah fasilitas penggembira bagi mereka yang meyakini akan kebenaran daripada ajaran agama Islam. Yang ketiga, dakwah berperan sebagai naziran. Artinya apa? Dakwah adalah pemberi peringatan. Ia senantiasa mengingatkan kepada kita sebagai pemeluknya untuk tidak mudah terjebak oleh rayuan-rayuan setan. Yang keempat, hadirin yang berbahagia, dakwah berperan sebagai da'iyan ilallah. Artinya apa? Dakwah adalah panglima dalam memelihara dan sekaligus
Dakwah adalah panglima dalam memelihara keutuhan umat sekaligus membina kualitas umat. Yang terakhir pemirsa, yang kelima, dakwah berperan sebagai sirajan munira. Artinya apa? Dakwah adalah pemberi cahaya. Ia senantiasa menerangi kegelapan dan kegersangan spiritual sehingga kita tidak mudah terjebak oleh berbagai macam problem yang melilit kehidupan kita. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, barangkali inilah yang saya sempat sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Dengan harapan tentunya semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Usikum binafsi bittaqwallah faqad fadal mustaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.